Selamat pagi anak didik Bapak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, oke ya. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sebagai rasa bentuk syukur kita mengucapkan alhamdulillah ya, Nak. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Ya, saya persilakan kepada ketua kelas anak kami Wahyudi untuk memimpin doanya. Ya, disepikirkan, Nak. Ya. Baiklah teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini mungkin tidak bisa Bapak harapkan kepada semua siswa untuk hadir. Ya, kondisi di daerah kita ini memang banyak gangguan baik jaringan ya, maupun keterbatasan dalam perangkat teknologi. Nah, baik itu bisa Bapak maklumi ya. Ya, baik ya. Nah, tadi sebelum pertemuan ini Bapak ada kirimkan kepada kalian berupa ini video ya, video tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita bahas itu, ada baiknya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, bisa nanti kamu lihat di layar ya. Nah, sudah ada tampil Nak di layar? Sudah, Pak. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan Google Meeting, diharapkan siswa mampu memahami konsep dasar buku besar yang meliputi pengertian, fungsi, penggolongan, akun, jenis-jenis, bentuk, dan manfaatnya. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bapak menanyakan kepada kalian apakah video yang telah Bapak kirim melalui Google Classroom tadi sudah dilihat atau diamati? Oke, Wahyudi juga sudah ya? Sudah, Pak. Oke, bagus. Bagus. Ya, baik. Dari video yang Bapak sampaikan, apakah ada hal-hal yang kurang dipahami atau hal-hal yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Pak, saya mau bertanya. Ya. Nama saya Rani Andini. Ya, benar. Ingin saya tanyakan, apakah buku besar harus dibuat dalam siklus akuntansi perusahaan jasa? Iya, baik. Ya, terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, buku besar adalah salah satu rangkaian daripada siklus akuntansi perusahaan ya. Nah, jadi benar sekali bahwa dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu pembuatan buku besar merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar kita dapat mengetahui ya perubahan sejumlah akun, termasuk dia itu aktiva, apakah itu kewajiban, modal, pendapatan ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Nah, karena buku besar itu juga merupakan data nanti dalam membuat suatu neraca ya. Saya akan menampilkan presentasi untuk memperkaya atau memperdalam pengetahuan kita tentang materi buku besar ini ya. Ya, coba nanti dilihat ya presentasinya. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sudah ya. Ya, baik.
Nah, yang pertama judul daripada materi kita adalah buku besar. Kemudian adapun materi yang terdapat dalam presentasi yang saya sampaikan ini berkaitan dengan definisi buku besar, fungsi buku besar, jenis buku besar, kode rekening, dan manfaat buku besar itu sendiri. Yang pertama, buku besar. Apa definisinya? Yaitu kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi-informasi yang telah dicatat dalam jurnal umum, ya. Nah, kemudian fungsi buku besar itu apa sendiri? Yaitu untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal, ya. Nah, di dalamnya berisi tentang perkiraan terkait transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya perusahaan. Oke, baik anak-anak sekalian, apakah dari penampilan presentasi tadi itu ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Nama saya Mustika Nurbayuni. Ya. Saya mau bertanya tentang jenis buku besar, yaitu buku besar pembantu. Ya, benar. Mengapa hanya rekening piutang usaha dan utang usaha saja perlu dibuat di dalam buku besar pembantu, Pak? Oke, baik ya, pertanyaannya bagus. Nah, mengapa dalam buku besar pembantu ini hanya untuk akun piutang ataupun utang, ya? Nah, karena akun piutang ataupun utang ini akan banyak terjadi mengalami perubahan dalam transaksi, ya. Nah, jadi kenapa ini perlu dibuat dalam buku besar pembantu? Nah, agar nantinya tergambar dengan jelas, terperinci daripada saldo masing-masing piutang ataupun utang dari setiap debitur ataupun kreditur. Nah, ini memudahkan bagi kita ataupun bagi perusahaan untuk mengetahui saldo daripada masing-masing utang atau piutangnya, ya. Nah, saya rasa itu bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, untuk kegiatan selanjutnya, ya, saya akan memberikan tugas berupa lembar kerja peserta didik. Nah, ini nantinya agar kamu kerjakan, dan apabila nanti sudah selesai, kamu kirimkan melalui Google Classroom, ya. Oke. Nah, baik, kalau begitu kita berada di kegiatan penutup daripada pembelajaran kita hari ini, ya. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang dimulai dari pencatatan ke dalam jurnal umum, ya. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari praktek. Nah, praktek apa ini? Praktek posting jurnal umum ke buku besar, ya. Nah, jadi tolong nanti agar dibaca-baca bukunya, ya, sambil dibaca-baca untuk materi berikutnya. Oke, Nak? Oke, baik. Saya rasa untuk pertemuan kita hari ini sekian saja, ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita terjauh daripada penyakit, ya. Nah, semoga kita dapat bertemu kembali nantinya dalam kondisi sehat walafiat. Sekian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.